Disebutnya wilayah akhirat. Apapun penyakit yang ada di kaki berkaitan dengan perkara akhirat, yaitu perkara ibadah. Sedangkan kaki ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan hablum minanas rahmatan lil alamin, sebelah kiri hablum minallah. Kalau yang sakitnya kaki sebelah kanan, mau di paha, mau di pangkal paha, mau di lutut, mau di betis, mau di tumit, mau di bujari, kakinya sebelah kanan yang sakit karena ada perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Ya, perkara silaturahim. Sok perbaiki silaturahimnya dengan siapa? Orang terdekat. Yuk, jika ada efek di ibu jari, yuk sama ibunya, sama mertuanya, perbaiki silaturahimnya. Ya, jika ada efek di telunjuk, yuk perbaiki dengan saudara-saudaranya. Jika ada efek di jari tengahnya, yuk perbaiki dengan apa? Masyarakat, lingkungan sekitar, tetangga, sahabat, teman. Jika ada sakit, efeknya ke jari manis, itu ada efek tentang apa? Rusaknya hubungan dengan pasangan, mungkin sering marah-marah, mungkin sering emosi, sering bentak-bentak. Jika efeknya kepada jari kelingking, ya, efeknya dari apa? Penyebabnya dari apa? Sok adanya kesalahan kepada anak. Tuh teman-teman, ya. Jadi tidak ada yang kebetulan penyakit yang menimpa diri kita itu, nggak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh aja Allah yang tentukan, apalagi penyakit diri kita. Nah, tinggal kitanya sakitnya yang mana. Kalau sakitnya di sebelah kiri, kaki sebelah kiri, itu berarti apa? Hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Adanya perjalanan hidup yang merusak hubungannya dengan Allah. Apa sih yang merusak? Yang pertama, perbuatan yang melahirkan dosa. Pertama adalah kemunafikan, kedua kemusyrikan, ketiga kemaksiatan, keempat kezoliman, kelima kesombongan, keenam ada dosa riba. So, tinggal tobat weh. Makanya sambil diusap, astagfirullahaladzim, ingat dosanya. Itu bisa jadi jalan sembuhnya. Karena hanya kita mengusap telapak tangan dan jari jemari ke tubuh kita, itu bisa sebagai jalan sembuh penyakit kita. Inilah dahsyatnya penciptaan manusia. Bahkan diajarkan dalam kitab Tibun Nabawi, Rasulullah bersabda, jika engkau sakit, tempatkan telapak tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Lalu bacakan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Baca selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Lihatlah perubahan dalam dirimu. Berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Kenapa? Tubuh manusia itu hebat. Tubuh manusia itu luar biasa. Mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri. Sok, ikhtiarkan aja lagi sakit di mana. Sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat dosanya. Astagfirullahaladzim. Ingat kesalahannya. Itu teman-teman. Karena tangan kita itu hebat. Telapak tangan kita itu hebat. Jari jemari kita itu hebat. Apalagi jari yang sering dipakai untuk bersyahadat. Jari yang sering dipakai untuk sholat. Itu asal nyentuh di bagian tubuh yang sakit, tepat pada garisnya, berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak kalau tubuh manusia itu hebat, apalagi tangannya? Yuk, tangan itu sifatnya memberi dan menerima. Jangan sampai apa yang kita lakukan hal-hal yang buruk. Sok, jari telunjuk. Apalagi jari telunjuk yang sering dipakai untuk syahadat. Asal disentuh di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuh. Ya, yuk teman-teman yang yang suka sakit kepala ada nggak di sini? Yang suka sakit kepala ada nggak di sini? Migrain, vertigo, kepala kelayangan, pusing-pusing, ada nggak? Sakit kepala, migrain, vertigo, kelayangan, pusing-pusing. Efek darah tinggi, efek darah rendah, bikin sakit kepala juga kan? Ya, jari telunjuk, tempelkan di bagian tubuh yang sakit, tepat pada garisnya. Ikuti caranya. Seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa sembuh. Buktikan. Caranya bagaimana? Perhatikan teman-teman. Ini rambut, ini kulit. Oke? Ini rambut, ini kulit. Sentuh di sini, tepat di garisnya. Ya, ikuti garisnya. Ikuti sampai depan telinga. Begitu depan telinga, tutup lubangnya dari luar. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. So, seketika berkurang pusingnya, berkurang sakitnya, bahkan langsung enteng kepalanya, enteng pundaknya, bahkan keluar keringat. Sok buktikan teman-teman. Sok praktekin dulu. Insya Allah.
Nanti bikin batuk juga teman-teman. Sok, praktekin teman-teman. Langsung gatel ini. Ya, sok dipraktekin. Jari telunjuk, tempelkan di rambut dan kulit garisnya di sini. Ya, ikuti garisnya. Ikuti. Depan telinga, tutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Sok, seketika kepalanya langsung enteng, pundaknya langsung enteng, bahkan keluar keringat hangat. Ya, sok, buktikan teman-teman. Keluar keringat hangat. Sok. Nah, dosa apa batuk itu? Ada kesalahan kepada orang tua dan anak. Ya, ada kesalahan kepada orang tua dan anak. Itu kalau batuk. Sok, udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin berapa kali? Sekali cukup, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Udah? Ya? Terbukti nggak teman-teman? Sama, sini juga bisa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Sok, langsung enteng badannya. Langsung enteng kepalanya, enteng pundaknya, langsung hangat, bahkan keluar keringat hangat. Ya, seperti itu ya. Udah ringan. Tapi nanti gitu lagi, ya memang betul. Terapi itu hanya sebatas ikhtiar, tidak menyembuhkan. Ya, terapi itu hanya sebatas ikhtiar. Kita berobat sebatas ikhtiar. Kita terapi sebatas ikhtiar. Betul, bukti tidak langsung menyembuhkan. Karena ya Pak, jalannya sembuh, perbaiki penyebabnya. Apa yang bikin sakit kepala? Apa penyebabnya? Inilah perkara ruhani. Adanya keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kalau sakitnya sakit kepala sebelah kanan, perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Harta, tahta, keluarga. Karena terlalu banyak beban pikiran perkara harta, perkara tahta, perkara keluarga. Makanya muncul sakit kepalanya di kanan. Kalau muncul sakit kepalanya di kiri, migrain sebelah kiri. Kiri disebutnya hablum minallah. Perkara apa itu? Jodoh, rizki, mati. Banyak pikiran tentang perkara jodoh, tentang pasangan, jodoh anak, kisah anak, takdirnya anak. Mungkin banyak pikiran tentang perkara rizki, perkara hutang, cicilan, angsuran. Mungkin perkara mati, tiap hari kepikiran mati mulu, orang-orang anxiety. Orang anxiety migrain nggak sebelah kiri? Itu teman-teman. Ya selagi kita diterapi ribuan kali, kalau sifatnya, perilakunya belum diperbaiki, ya ini bukti nggak bikin sembuh. Paham di sini teman-teman? Paham? Lantas bagaimana kalau yang vertigo? Vertigo, lihat ciri-cirinya. Ketika membuka mata, dunia berputar. Ketika menutup mata, putarannya berkurang. Mata adalah jendela dunia. Orang yang segala sesuatunya terobsesi perkara dunia. Keinginan, harapan, angan-angan dunia berlebih. Kecemasan, kekhawatiran, kecintaan dunia yang berlebih. Segala kehidupannya, obsesinya dunia. Akhirnya muncul apa? Vertigo. Kenapa? Karena orang terlalu banyak angan-angan, terlalu tinggi angan-angan akan memunculkan kelalaian dalam hidupnya. Ciri-cirinya orang lalai, ketika lagi nguap, lebar banget. Lebar banget teman-teman. Sehingga apa? Angin masuk ke lewat telinga, bunyi klik. Pernah lagi nguap, bunyi klik di dalam telinga? Itu tanda angin itu masuk dan terkunci. Dia tidak bisa keluar lagi. Nah, sehingga apa? Semakin banyak angin di dalam telinga, angin itu akan menekan sistem saraf otak, akhirnya terjadilah penyakit vertigo. Itu penjelasan secara medis. Kalau nggak percaya, tanyakan ke dokter. Dok, benar nggak penyakit vertigo itu karena adanya sumbatan angin pada telinga, menekan sistem saraf otak, akhirnya jadi vertigo. Nah, jadi rangkaiannya seperti itu, berawal dari sifatnya, perilakunya, perbuatannya, obsesi dunia yang berlebih, keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Akhirnya apa? Panjang angan-angan. Ketika lagi nguap, lalai. Buka mulutnya lebar banget. Nguap, sampai akhirnya bunyi klik pada telinganya. Tuh kan? Yang vertigo, kalau lagi nguap bunyi klik nggak telinganya? Ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, silakan. Bagi yang terkena penyakit vertigo, berobat apapun silakan. Ikhtiar apapun silakan. Hanya membantu mengurangi rasa sakitnya. Kalau pengen sembuh, jangan panjang angan-angan. Ya, jangan terlalu terobsesi perkara dunia. Kalau pengen sembuh, makanya apa? Ada kalimat sehat lahir batin.
Bukan jasad doang yang kita ikhtiarkan, batin kita, ruhani kita ikhtiarkan. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau nguap bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah, bukan kata saya. Rasulullah dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Ya, kitab Syama'il Muhammadiyah, lihat, mengenal pribadi yang agung Rasulullah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya nguap. Tutup mulutnya. Ya, tutup mulutnya. Kunci. Angin akan keluar lewat hidung. Yang punya masalah sinus, yang punya masalah resdung, yang punya masalah polip, sok keluar aroma amis. Semakin sering nguapnya seperti itu, seiring berjalannya waktu akan berkurang sensasi sakitnya. Kalau kita nguap mulutnya ditutup, air mata akan keluar. Pegang air matanya, akan ada pasirnya. Segala kotoran di mata keluar. Berdampak pada minus, plus silinders, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya berkurang. Begitupun yang ada di telinga. Kalau kita nguap mulutnya ditutup, angin juga akan keluar lewat telinga. Sehingga sumbatan-sumbatan angin di dalam telinga sedikit demi sedikit keluar. Sehingga efek pusing di kepala berkurang. Seperti itu ya teman-teman ya. Edda bocah tahayul. Nggak usah. Kalau ini tidak sesuai dengan diri Anda, silakan keluar dari room ini. Kami di sini hanya menjelaskan, pertama secara medis, kedua secara spiritual, ketiga secara alternatif. Dijelaskan secara ilmiah, dijelaskan secara ilmu-ilmu yang jelas ada kitabnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan keluar. Karena di sini hanya orang-orang yang mau belajar memperbaiki diri. Anda orang baik, sangat baik. Maka bukan tempat Anda di sini. Silakan keluar daripada Anda jadi sampah di room ini. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Dari situlah datangnya penyakit. Ada jasmani, ada rohani. Jadi yang kita obatin jangan jasmani doang, ruhani juga teman-teman. Ruhani itu sifat perilaku perbuatan, cara ngobatinnya. Paham di sini? Paham di sini? Di seperti itu ya. Jadi kita tuh sakit itu bukan melulu ke dokter doang atau terapi doang. Yuk, spiritual kita, ruhani kita juga diobati. Jadi apa? Doa dan ikhtiar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sehingga kita berjalan bersamaan. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat agama. Paham di sini teman-teman? Paham di sini? Ya, insya Allah semakin paham kita menyikapi sakit dengan bijaksana, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Seperti itu ya. Ya, makanya tubuh manusia itu hebat. Ya, seperti itu ya. Tinggal kita perbaiki saja. Karena Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita sibuk cari obat. Bukan. Allah nitipin kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita sibuk ikhtiar. Bukan. Allah nitipin kepada kita penyakit, Allah berpesan dalam Al-Quran. Buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Penyebabnya adalah dosa. Allah nyuruh kita taubat. Bukan sibuk cari obat, bukan sibuk ikhtiar. Akui kesalahan. Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu hak prerogatif Allah. Sembuh itu milik Allah. Allah yang maha menyembuhkan, maha pemilik obat, maha penolong. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha menyembuhkan, maha menolong, maha mengobati, maha segala-galanya, maha dekat. Kenapa nggak didekatin dulu? Malah sibuk nyari obat dulu. Malah sibuk ikhtiar dulu. Kenapa Allahnya di nomor sekiankan? Kenapa Allahnya diduakan? Kenapa? Datang ke apotek, bukankah di apotek dikasih tahu? Ada tulisan gede, obat terbaik adalah kebahagiaan hati. Berarti apa? Bukan obat yang ada di etalase. Obat terbaik kebahagiaan hati, kata pedagang obat. Kita malah beli yang di etalase. Kenapa nggak fokus kepada hati sendiri? Gitu ya teman-teman ya. Makanya Pak, di room ini tuh butuh kesabaran. Butuh ketenangan. Butuh benar-benar kemurnian untuk bisa memahami materi yang ada di room ini. Karena tidak sedikit orang dikasih tahu penyakitnya adalah dari dosanya. Mereka tidak terima, bahkan tersinggung. Akhirnya Pak, melaporkan room ini pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nauzubillah. Nauzubillah. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Makanya hayu fokuskan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ikhtiarkan dengan kita berobat. Boleh ke dokter, boleh ke terapi, boleh kemana-mana. Selagi tidak keluar dari syariat agama. Ikhtiar apapun boleh. Yang penting tidak keluar syariat agama.
Seperti itu ya. Iya, orang kalau dikasih tahu penyebabnya dosa, iyalah, semua orang juga punya dosa. Iya, tapi seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu bertobat, Allah cintai orang seperti itu. Ya, diabetes. Dari mana datangnya penyakit diabetes? Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Sifat. Sifat apa yang menyebabkan penyakit diabetes? Sifat yang bisa menyebabkan pankreasnya rusak. Sehingga apa? Menghasilkan insulin berlebih. Kalau datang ke rumah sakit, suruh suntik insulin. Itu kalau pengobatan secara medisnya. Kalau datang ke alternatif, dibekam. Ya. Jadi kalau kita sakit, misal nih, teman-teman ada yang sakit diabetes. Kalau datangnya ke medis, nanti teman-teman disuntik insulin. Supaya apa? Ikhtiar untuk seimbang insulinnya supaya tidak menjadi gula darah yang tinggi. Oke? Kalau Anda datangnya ke alternatif, Anda dibekam. Ya. Sekarang, kalau kita bicaranya ruhani, sifat apa, perilaku apa, perbuatan apa yang bisa menyebabkan pankreas rusak, bisa menjadikan penyakit diabetes? Lihat, bukan dari nasi putih. Bukan dari makanan yang manis. Bukan. Nasi tidak pernah salah. Makanan tidak pernah salah. Yang salah adalah diri kita. Ada manis yang salah dalam diri kita. Manis yang salah itu apa? Ucapan-ucapan manis. Janji-janji manis. Seperti PHP, dusta, rayuan, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mohon maaf sekali teman-teman. Kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes kebanyakan adalah pedagang. Jangan tersinggung. Di room ini tuh jangan baperan. Karena yang tersinggung itu ya orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Kebanyakan berarti tidak semua. Kenapa kebanyakan pedagang terkena diabetes? Marketing terkena diabetes. Para guru terkena diabetes. Orang yang berkecimpung di dunia bisnis dan politik terkena diabetes. Kenapa kebanyakan para pelawak terkena diabetes? Kenapa? Karena ada sifat yang menyebabkan pankreas itu rusak. Sifat apa? Sifat manis, ucapan. Ya, orang yang gampang rayu, gampang nipu, gampang bohong. Contoh pedagang, ibu harganya berapa? 100.000, 80 ya. Jangan, modalnya aja nggak cukup. Sob. Jika dia jujur, aman. Jika dia bohong, gabunglah dengan kami. Anda memiliki produk kami, dijamin Anda akan seperti ini, seperti ini. Marketing biasa. Sob, diabetes menanti teman-teman. Ya. Kenapa banyak guru terkena diabetes? Guru itu digugu, ditiru. Bukan jarkoni, pinter ngajar nggak bisa ngelakoni. Pinter ngajar nggak bisa mencontohkan. Pinter ngajar nggak bisa menjalani. Bilang ke anak didiknya, jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Dianya sendiri kurang bakti. Bilang kepada anak didiknya, jadilah manusia yang suka gotong royong. Kerja bakti lingkungan, absen mulu. Teman-teman. Ya. Jadi ketika banyak ucapan tidak sesuai dengan kenyataan, itulah gerbang daripada penyakit diabetes, teman-teman. Ya. Gerbang daripada penyakit diabetes. Kalau dunia politik, dunia bisnis nggak usah ditanya lagi. Orang apapun lah jabatannya, apapun profesinya, kalau memang udah berkecimpung dengan bisnis dan politik, ya potensinya besar. Ya. Kemudian yang kelima, para pelawak, orang yang hobinya ngelucu. Lihat para pelawak Indonesia yang terkenal di televisi. Dari zamannya Sri Mulat sampai detik ini, mereka yang sudah tidak muncul di TV, apa kondisinya sekarang? Diabetes, teman-teman. Ya, jadi penyakit sabda Rasulullah penyebabnya dosa memang bukti nyata dari sifat perilaku perbuatan kita, bukan dari makanan, bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Obatnya ada di mana? Di diri kita sendiri. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sakit pinggang, banyak gak di sini yang terkena sakit pinggang? Banyak nggak di sini yang terkena sakit pinggang? Pinggangnya gampang sakit, dikit-dikit sakit. Bahkan ada yang sampai saraf kejepit. Ada nggak? Banyak lah ya, banyak. Dari mana datangnya sakit pinggang? Yuk kita melihat lagi. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Yuk kenali dulu. Wilayah depan dalam kitab Syifa disebutnya wilayah kenabian.
Wilayah belakang disebutnya wilayah kewalian. Wilayah belakang ada 3 wilayah. Dari puncak kepala sampai belikat namanya wilayah sidikin. Dari belikat sampai ke pinggang namanya suhada. Dari pinggang sampai ke bawah namanya solihin. Pinggang disebutnya wilayah apa tadi? Suhada. Apa itu suhada? Berjuang. Ya, adanya kita di alam dunia ini bagian daripada perjuangan hidup. Kita bekerja, kita menjemput rezeki, kita apapun bagian daripada perjuangan hidup. Namanya berjuang harus disiplin waktu. Namanya berjuang harus lillah. Namanya berjuang harus sepenuh hati. Jika kita melakukan aktivitas di dunia ini, kita lakukan tidak sepenuh hati. Kita lakukan tidak lillah. Sok, muncul sakit pinggang. Sok, saya tanya, bu-ibu, bapak-bapak yang sering sakit pinggang. Bapak-bapak apa kabar kalau lagi kerja? Sepenuh hati apa sambil menggerutu? Ibu-ibu kalau lagi nyapu, kalau lagi cuci piring, sepenuh hati apa sambil ngedumel? Sok, perhatikan. Kalau kita melakukan aktivitas, dilakukan tidak sepenuh hati, langsung muncul sakit pada pinggang. Entah pegel, entah panas, entah kaku. Sok, langsung muncul teman-teman. Ya, sok. Teman-teman yang suka sakit pinggang, apa kabar kalau lagi nyapu? Sepenuh hati, lillah, apa sambil ngedumel? So, teman-teman yang sering sakit pinggang, apa kabar kalau lagi kerja? Sepenuh hati enggak? Ya, dilakukan sepenuh hati enggak? Sok, disiplin waktu enggak? Nih, perhatikan. Nanti datang panggilan sholat, datang ajan waktu zuhur. Kita tidak disiplin waktu, menunda sholat. Langsung, ingat dengan kalimat ini. Sok, langsung rasakan pinggang yang hangat. Sok, kenapa? Tidak disiplin waktu. Ya, udah waktunya sholat, nanggung dikit lagi. Sok, langsung muncul di pinggang. Hangat, pegel. Sok, buktikan teman-teman. Ya, buktikan teman-teman. Jadi, orang sakit pinggang itu berawal dari apa? Melakukan segala aktivitas tidak sepenuh hati. Tidak lillah, tidak disiplin waktu. Sehingga apa? Muncul sifat malas. Sehingga apa? Efeknya jadi jarang minum. Sehingga dijelaskan secara medis orang sakit pinggang itu karena kurang cairan. Dari mana datangnya kurang cairan? Karena kurang minum. Apa yang menyebabkan kurang minum? Karena adanya sifat malas. Tuh teman-teman. Ya. Lantas, bagaimana orang yang saking sibuknya perkara dunia sampai meninggalkan sholatnya, meninggalkan kewajibannya. Dalam kitab Thariqus Syifa, Allah datangkan teguran bagi orang-orang yang sombong. Apa tegurannya? Saraf kejepit. Ada nggak di sini yang saraf kejepit? Nggak ada satupun kasus saraf kejepit orang lagi sholat. Nggak ada. Orang saraf kejepit berawal dari apa? Pekerjaan. Entah ngangkat, entah ngedorong. Entah jatuh, entah kepleset. Lihat kejadiannya. Kapan? Di saat dia sering meninggalkan sholatnya. Dia bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dia anggap dengan dia bekerja akan datang duit. Tapi dia lupa siapa Maha Pemberi rizki. Sehingga kewajibannya ditinggalkan. Sekali ditinggalkan, 2 kali ditinggalkan, sering ditinggalkan, ditegur oleh Allah bagi orang yang sombong. Nih, orang-orang yang sering meninggalkan sholat, ditegur oleh Allah. Itulah orang-orang sombong. Dengan apa? Saraf kejepit. Ya. Jadi kalau yang punya saraf kejepit di sini, solusinya apa? Kita bicara dengan data. Mukjizat gerakan sholat. Teman-teman hanya ikuti gerakan sholat saja, pinggangnya bisa sehat. Apalagi sholatnya disiplin waktu, sholatnya tidak pernah bolong-bolong, sehat teman-teman. Lihat di sini. Ya, mukjizat gerakan sholat. Penelitiannya, baik secara ilmu, secara hadis, secara medis, ada semua di sini. Jadi kalau kita bicara solusi tentang penyakit, kok ada kitabnya, ada bukunya, santuy kita mah. Ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penyakit itu penyebabnya dari sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Oke. Lantas bagaimana jalan sembuh bagi orang-orang yang terkena sering sakit pinggang atau saraf kejepit? Yang pertama, mohon ampun kepada Allah. Ampun atas apa? Kelalaian. Mohon ampun. Makanya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Diusap aja. Karena gini teman-teman, biasakan ketika muncul ada penyakit, biasakan usap dengan telapak tangan dan jari jemari kita sambil istighfarkan. Biasakan, lihat seketika berkurang sakitnya, seketika teman-teman.
seketika. Ya. Itu seperti itu. Kemudian langkah kedua, bagaimana jalan sembuhnya? Yuk, rajinlah sholat dan belajar sempurnakan gerakannya. Ya, rajinlah sholat dan sempurnakanlah gerakan. Ya, rajinlah sholat dan sempurnakanlah gerakannya. Oke, yang ketiga, lakukan terapi apa? Terapi guling. Teman-teman punya guling di rumah, taruh di pinggang, tiduran di lantai, angkat tangannya. Sok, 15 menit aja, rileksnya luar biasa. Karena apa? Akan menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sehingga apa? Sakit-sakit pada pinggang mulai berkurang. Lalu ikhtiarkan perbanyak minum air putih. Saya sering sholat, nggak pernah bolong tapi sakit. Gini teman-teman, sikapi sakit itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Melihat penyakit itu dengan kacamata iman, bukan kacamata dunia. Sakit itu ada 3. Yang pertama ujian, yang kedua teguran, yang ketiga azab atau musibah. Sakit ujian itu kayak gimana? Kalau kita sholatnya rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, sodakohnya rajin, habluminallahnya baik, habluminansnya baik. Dikasih sakit, namanya ujian cuy. Ini milik para nabi dan milik para kekasih-kekasih Allah. Yang kedua, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sodakoh, baca Al-Quran rajin, puasa rajin, habluminanas semuanya baik. Tapi terkadang masih suka melakukan kesalahan. Dikasih sakit namanya teguran. Ada lagi orang sholatnya bolong-bolong, sholatnya buru-buru, sodakoh jarang, bahkan gak pernah, baca Al-Quran gak pernah, puasa gak pernah. Kemudian silaturahim banyak masalah, dengan keluarga banyak masalah, tetangga banyak masalah, dengan teman banyak masalah. Dikasih sakit, ini musibah, ini azab. Jadi sakit ada 3 kategori, ujian, teguran, musibah, atau azab. Ya. Meskipun kita sholat, bisa sakit nggak? Bisa. Teguran. Ya. Jadi jangan merasa, enggak kok bukan gara-gara dosa, aku udah rajin sholat tetap aja sakit. Yaitu ujian, teguran, atau musibah. Seperti itu ya. Ya. Itu ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah sodakoh, orangnya jahat, tetap aja sehat. Itu namanya istidroj. Maka melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Petunjuknya ada di Al-Quran. Itulah pedoman. Makanya kalau kita punya masalah, ini petunjuknya. Kalau kita punya masalah, ini solusinya. Kalau kita punya penyakit, ini obatnya. Seperti itu ya teman-teman ya. So, teman-teman punya masalah apapun, punya penyakit apapun, tanya sama Allah lewat perantara Al-Quran. Pasti dikasih jawaban. Pasti. Dan jawabannya dari Allah. Pasti teman-teman. Percaya nggak? Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi solusi, bisa menjadi obat. Ya, saya nggak teman-teman. So, teman-teman peluk Al-Quran. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu obat segala penyakit dalam dadamu, segala penyakit dalam kehidupanmu, segala penyakit dalam penghidupanmu, segala masalah dalam hidupmu. Apa obatnya? Al-Quran. Peluk Al-Qurannya. Berdoa, memohon kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang maha menetapkan takdir. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba akui semua masalah dalam hidup hamba karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon petunjukmu ya Allah. Saat ini hamba tinggal sebutkan hajatnya apa, tinggal disebutkan permintaannya apa, permohonannya apa yang ingin ditanyakan. Hamba mohon ya Allah, berilah hamba petunjuk akan masalah hamba lewat perantara Al-Quranmu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buka Al-Qurannya asal buka. Gak usah disetting depan belakang, asal buka. Pertama kali buka mata, ayat mana yang dilihat langsung sentuh dengan jari. Bacalah terjemahannya, itulah solusinya. Sok buktikan teman-teman. Bacalah terjemahannya, itulah solusinya. Sok buktikan. Ya. Seperti itu ya. Ya, itu caranya seperti itu. Belum punya keturunan bagaimana? Gini teman-teman, di Al-Quran disebutkan. Ketika sperma itu terpancarkan,
Mereka akan melewati pintu-pintu yang banyak. Ketika satu pintu terbuka, pintu yang lain tertutup. Seperti itu kan di Al-Quran. Nah, lihat terkait perkara keturunan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di Al-Quran? Pelajaran kisah Nabi Zakaria. Kisah tentang keturunan adalah kisah Nabi Zakaria. Lihat, siapa nama nabinya? Zakar. Siapa nama nabinya? Zakar. Apa itu Zakar? Tahu nggak teman-teman? Kisahnya Nabi Zakaria. Lihat kisahnya, ambil hikmahnya. Pertama, apa kabar hubunganmu dengan pasangan? Sering berantem enggak? Kemudian yang kedua, ketika maaf sedang berhubungan, sepenuh hati enggak? Apa terpaksa? Yang kedua, apa kabar hubunganmu dengan orang tua dan mertua? Dengan saudara dan ipar? Apa kabar? Ya, dan perhatikan, ada nggak pernah ada ucapan yang bisa sebagai gerbang untuk sulit dapat keturunan? Contoh, ayang, nanti kita jangan punya anak dulu ya. Aku pengen pacaran dulu, sok sulit dapat keturunan. Nah, fokus nabung dulu ya. Jangan dulu punya anak, nanti sulit dapat keturunannya. Oke, lihat. Maka poin yang paling utama, perbaiki dulu pintu-pintunya. Antara diri kita dengan pasangan kita, perbaiki. Jangan sering berantem. Antara diri kita dengan orang tua dan mertua, perbaiki. Ya, kemudian gugurkan ucapan-ucapan yang mungkin ada ucapan yang bisa sebagai perantara sulitnya dapat keturunan. Karena kulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Ya, ucapan itu bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Makanya gugurkan tuh ucapannya. Gugurkan janjinya, gugurkan sumpahnya, gugurkan. Baik yang kita lakukan, orang tua kita lakukan maupun leluhur kita lakukan. Bagaimana cara menggugurkannya? Hukumnya wajib, ada di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Caranya bagaimana? Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. So, buka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Mohon ampun kepada Allah, lalu kerjakan apa perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 89. Kerjakan itu semuanya. Baik dengan bagi makanan, pakaian, dengan tenaga maupun dengan puasa. Kerjakan semuanya. Kemudian lakukan ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Sebaik-baik ikhtiar tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah satunya dalam kitab Tibun Nabawi. Apa ikhtiarnya? Banyak. Dari mulai ikhtiar ikuti cara Nabi, makan kurma muda, ikhtiarkan. Kemudian bubuk zuriat, ikhtiarkan. Dan yang paling penting dalam kitab Qurratul Uyun, bagaimana cara kita melayani pasangan kita. Itu penting sekali. Ya. Makanya di tempat kami ada program hamil, programnya 2 bulan, gratis, nggak bayar sepeser pun. Tinggal teman-teman praktekin, jalanin dengan pasangannya. Praktekin, ya, jalanin. Alhamdulillah, tidak sedikit yang ikut program akhirnya hasil. Bahkan yang sering saya sampaikan, itu bahasanya gini, sesuatu yang sangat jarang dan langka. Ada orang nikah, udah 25 tahun, belum dapat keturunan. Ya, subhanallah. Atas izin Allah, ikuti terapinya, ikuti metodenya, ikuti promilnya. Baru berjalan 1 bulan, 1 minggu, hasil. Ya, sekarang posisinya lagi hamil. Sebelumnya ada yang paling lama itu 20 tahun. Alhamdulillah anaknya udah 2 tahun. Dan kemarin banget, saya pulang ke rumah ibu tuh hari apa kemarin? Hari Selasa ya. Saya pulang ke rumah ibu hari Selasa. Ada sepasang kekasih menikah belum punya keturunan. Ikhtiarlah ke tempat kami kasih sarannya, kami kasih nasihatnya, kami kasih caranya, kami kasih metodenya. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kerjasama dengan baik dengan pasangannya. Kemarin saya pulang ke rumah ibu dari Selasa, tiba-tiba orangnya datang. Alhamdulillah, sekarang saya sudah hamil 4 bulan. Itu teman-teman. Ya, jadi silakan, bisa diikhtiarkan. Allah Maha Adil, Allah tidak menciptakan manusia mandul. Ya, Allah Maha Adil, Allah tidak menciptakan manusia mandul. Oke, jadi meskipun Anda didiagnosa oleh dokter mandul, nggak mungkin. Allah berfirman sok dalam Al-Quran. Ketika istri daripada Nabi Zakaria, kata ilmu saat itu dianggapnya mandul. Tapi kalau Allah sudah ikut andil, emang ada yang mustahil? Nggak ada, teman-teman. Ya, silakan. Ya, program hamil itu secara offline. Dulunya ada program hamil secara online, tapi sekarang saya memilih untuk offline. Kenapa? Yang butuh teman-teman bukan saya. Saya membuka program hamil
Tidak ada niatan sedikit pun, sepeser pun bayaran dari teman-teman. Murni hanya menyampaikan ini ilmunya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, ini terapinya, ini caranya. Tinggal dipraktekin. Waktu kemarin ya ada program hamil secara online, justru ada beberapa kemudorotan. Apa kemudorotannya? Laki-lakinya nggak percaya, sampai saya dimaki-maki nih bahasanya. Ustadz nggak usah nipu-nipu istri saya deh. Saya sudah ke dokter, udah habis 20 juta untuk promil, nggak hasil, apalagi lewat Ustadz yang gratis. Sampai digituin teman-teman. Ya bukan saya baper, enggak. Oh, berarti ada hal yang mudorot di sini. Berarti saya nggak praktekin secara online. Ya, makanya secara offline. Siapa yang butuh silakan. Ya, toh di sini nggak dimintai bayaran. Semua di sini gratis. Semua pengobatan di tempat kami gratis. Bahkan yang belajar di tempat kami gratis. Nggak ada biaya apapun, nggak ada mahar apapun. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Bagi yang belajar, dapat ilmunya gratis. Kalau Anda udah bisa, mau praktek silakan. Namun jangan sekali-kali Anda pasang tarif. Itu teman-teman. Ya. Seperti itu ya. Cara program hamil offline, gimana caranya? Ya datang ke sini teman-teman. Datang ke sini. Untuk promil, tetap daftar dulu teman-teman. Kalau promil tetap daftar. Karena sekarang waktunya itu udah padat ya jadwalnya. Jadi tetap harus daftar dulu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Alamatnya kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Ya, alamatnya kami berada di depan stasiun Legok. Majelis Zikir, depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Seperti itu. Ya. Ya, jadi silakan. Tapi tetap ya daftar dulu. Daftar itu bukan untuk bayar, bukan. Daftar itu untuk diatur jadwal. Ya, karena saya sangat menghindari antrian pasien, saya sangat menghindari penumpukan pasien. Kenapa menghindari itu? Karena saya takut dikultuskan. Itu teman-teman. Ya, karena saya takut dikultuskan. Makanya saya hindari. Ada cabangnya? Ada. Pusatnya ada di Bekasi, Kemang Pratama 2. Ada di Kebumen, dekat dengan Waduk Sempor. Ada di Pemalang, dekat dengan Jambe Kembar. Ada di Babelan, Bekasi, di perumahan Geria Asri Bahagia. Seperti itu ya. Kalau daftarnya bisa lewat online. Daftarnya silakan teman-teman bisa kirim pesan. Atau mungkin kirim pesan ke admin. Seperti itu ya. Minta doanya saja, semoga ada di seluruh Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat ini mau ke Kalimantan Timur. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini mau ke Kalimantan Timur. Kirim pesan tidak bisa, makanya jangan lupa teman-teman, bagi yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa yuk di follow dulu. Jadi bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk di support dakwahnya dengan kita tap-tap bersama-sama. Ya, kita tap-tap bersama-sama. Semoga menjadi kebaikan-keberkahan untuk kita semuanya. Gratis kok teman-teman. Namun manfaatnya bisa memperluas cahaya. Bisa memperluas kebaikan. Itu ya. Jadi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat. Yang merasa saja. Kalau yang nggak merasa mah nggak usah. Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat. Jangan lupa di follow dulu. Yang merasa bermanfaat jangan lupa dibagikan kepada saudara, keluarga. Atau yang merasa room ini bermanfaat yuk disupport dakwahnya dengan tap-tap seperti ini. Ya, cukup disentuh aja layarnya dengan cepat, itu bisa membantu memperluas cahaya kebaikan ini untuk orang di luar sana. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena gini, tidak semua orang diajak kebaikan itu mau. Sok, begitu saya ajak kebaikan langsung turun angkanya. Ya, seperti itu teman-teman. Tidak semua orang diajak kebaikan itu mau. Seperti itu ya. Kenapa? Banyak orang mengedepankan nafsunya ketimbang hatinya. Ketika diajak kebaikan, ujung-ujungnya minta ditap-tap. Nanti ujung-ujungnya minta di-give. Demi Allah teman-teman, gak ada sedikit pun harapan. Karena adanya saya terjun di TikTok ini, bukan untuk perkara itu. Bukan. Dengan harapan saya, makin banyak orang yang Allah sadarkan, makin banyak orang yang Allah pahamkan tentang kesehatan, tentang kesembuhan. Karena umat akhir zaman itu memprihatinkan teman-teman. Banyak orang yang salah kaprah menyikapi penyakitnya. Banyak orang yang salah kaprah menyikapi masalahnya.
Mudah-mudahan dengan adanya room-room seperti ini, semoga ada rem untuk diri kita, ada wadah untuk diri kita, meskipun kita tidak bisa bertatap wajah secara langsung, mudah-mudahan kebaikan di sini bisa menjadikan asbab pertolongan untuk diri kita, kebaikan untuk diri kita. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Iya, karena gitu teman-teman. Terkadang mirisnya tuh kayak gini. Kumpulan atau komplotan penjahat, mereka bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatan. Ingat ya, komplotan penjahat bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatan. Ada yang bagian nungguin di motor, ada yang eksekusi, ada yang apa namanya? Ada yang bagian eksekusi, ada yang bagian macam-macam lah. Mereka bisa bekerja sama dengan baik. Komplotan penjahat. Saya yakin di sini nggak ada penjahat. Di sini adalah orang-orang yang sedang belajar untuk baik. Maka ayo kita bekerja sama dalam kebaikan. Di saat ada kebaikan sedang disampaikan, maka kita kerjasama. Supportlah kebaikan itu. Agar semakin luas kebaikan itu terpancar di seluruh negeri ini, terpancar kepada seluruh banyak manusia. Bagaimana cara kita kerjasamanya? Nah, salah satunya, karena ini di sosial media, maka kita ikuti metode sosial media dengan cara ditap-tap seperti ini, ya, dengan cara kita bagikan, ya. Kerjasama dalam kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kerjasama dalam keburukan akan melahirkan keburukan. Dan tidak semua manusia mau diajak baik. Bahkan tidak sedikit yang tersinggung diajak kebaikan langsung pada kabur. Itu seperti itu teman-teman. Ya, itu seperti itu. Ya, terbukti nggak? Ketika diajak untuk kebaikan langsung berkurang drastis. Terbukti teman-teman. Ya. Makanya selalu ada doa, ada nasihat. Jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Terus tebarlah benih-benih kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Dengan bismillah kita sama-sama belajar, jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Nah, banyak di antara kita merasa sudah baik, sehingga diajak kebaikan pada nggak mau. Banyak di antara kita merasa udah paling bener, sehingga diajak kebaikan pada nggak mau. Tuh teman-teman. Hati-hati dengan ilmu merasa. Ya, ilmu merasa adalah ilmu tipuan. Ya, tetap semangat semuanya. Power of zikir. Power of zikir. Ya. Ya, itulah kenapa kita diajarkan suruh membaca karakter, membaca kejadian, membaca peristiwa supaya Pak jadi ilmu sehingga melahirkan hikmah. Seperti itu ya. Tuh. Pokoknya gini, apa yang tertulis di Al-Quran, kita semua akan ngalamin dengan versi kita sesuai dengan zaman kita. Ya, apa yang tertulis di Al-Quran, kita semua akan ngalamin sesuai dengan versi kita dan zaman kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kita akan ngalamin semuanya di sini. Karena ini buku pedoman, buku petunjuk. Ya. Bagaimana ada petunjuknya, kitanya sendiri nggak ngalamin. Ya akhirnya bukan jadi petunjuk, jadi dongeng. Ya teman-teman ya. Bismillah, semoga Allah limpahkan kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya teman-teman. Ya. Susah tidur. Orang yang susah tidur. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah menggenggam jiwa orang-orang yang mati. Allah menggenggam jiwa orang-orang yang tidur. Siapa yang Allah genggam? Ya ayyuhal nafsul mutmainah. Orang yang jiwanya tenang. Jadi, orang yang gak bisa tidur, tanda jiwanya belum tenang. Kenapa jiwanya belum tenang? Karena jiwanya diisi dengan nafsu. Nafsu apa? Nafsu dunia. Keinginan, harapan, angan-angan. Sehingga muncul kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Sehingga potensinya jadi apa? Banyak pikiran, matanya merem, jiwanya nggak bisa istirahat, pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Makanya jadi sulit tidur. Secara medis namanya insomnia. Ya, berawal dari apa? Jiwa yang tidak tenang. Lantas bagaimana cara menenangkan jiwa? Allah sendiri yang berfirman, "Alla bidzikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan jadi tenang.
Makanya apa? Hayu we ingat Allah. Ya. Hayu we ingat Allah. Banyakin ingat Allah. Bukan ingat Allah itu di saat kita lagi punya hutang. Ingat Allah jadi apa? Zikirnya tuh hutang, hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas. Bukan. Ingat Allah dengan keagungannya, dengan kebaikannya, dengan rahmatnya. Lagi ada masalah, ingat Allah. Karena Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik pelindung kita. Ya, seperti itu ya. Ingat Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sok, melahirkan ketenangan. Melahirkan ketenangan. Sok, nanti bahkan tidur. Nanti kalau enggak teman-teman silakan buka profil saya. Ada link YouTube di situ. Klik YouTube Ibnu Sina. Di situ ada zikir nafas, terapi zikir nafas. Terapi zikir nafas salah satunya untuk orang-orang insomnia. Dengerin aja pakai headset. Sok ikuti arahannya, ikuti. Sok nanti tertidur teman-teman. Videonya kurang lebih 16 menit. Belum 16 menit nanti udah tidur. Insya Allah. Ya. Bismillah ya, semoga bermanfaat terus ya Rum ini ya. Caranya untuk ridho, saya udah 5 tahun ngalamin get anxiety. Masya Allah. Gini, anxiety itu kan penyakit mental. Sembuhnya bukan dengan herbal. Anxiety ini kan penyakit pikiran. Sembuhnya bukan dengan kimia. Fokusnya apa? Perbaiki ruhani. Obatnya ruhani itu obat hati. Obat hati ada 5 perkara. Apa itu obat hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Kerjakan semuanya. Dijamin pasti sembuh anxiety-nya. Pasti. Pasti. Mustahil kalau nggak sembuh. Pasti sembuh. Karena Allah sendiri yang menjamin. Al-Quran surat Yunus ayat 57. Dijamin sembuhnya sama Allah. Namun dari 5 perkara ini, orang anxiety rata-rata pada takut. Baca Al-Quran takut. Baru buka Al-Quran sensasinya kambuh. Sholat malam apalagi. Bangun sholat malam bukannya tahajud. Update status. Kambuh di jam yang salah. Mau tidur lagi sensasi kambuh. Mencekam sampai subuh. Ketiga, berkumpul dengan orang saleh, boro-boro datang ke taklim, boro-boro datang ke pengajian, keluar rumah aja takut, ketemu orang aja takut. Yang keempat, puasa, apalagi puasa, orang anxiety kebanyakan takut puasa. Ya, yang kelima itu apa? Yang kelima itu banyak zikir dan sholawat. Orang anxiety bukan banyak zikir hidupnya, kebanyakan mikir hidupnya. Sehingga apa? Otak kita punya kapasitas. Kalau kebanyakan mikir, overload, bisa jadi konslet. Sehingga orang yang tidak memahami penyakit Anda, dianggapnya Anda sakit jiwa. Sok orang anxiety. Lingkungan yang tidak memahami penyakit Anda dianggap orang stres enggak? Kenapa? Memang betul banyak pikiran bisa bikin konslet. Makanya udah kerjain 5 perkara dijamin sembuh kok. Ribuan orang di room ini yang udah sembuh dari anxiety. Ketika Pak ikutin saran dan nasihatnya. Disuruh puasa takut. Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asam lambung kambuh. Kata dokter 3 jam gak boleh telat makan. Perintah dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Lah, itu normal. Ayo, 5 perkara kerjakan dijamin sembuh anxiety-nya. Asam lambungnya dijamin sembuh. Ya. Makanya saya selalu katakan, praktekin, buktikan. Praktekin, buktikan. Praktekin, buktikan. Karena cuma mendengarkan tapi nggak dijalanin, buat apa? Udah, 5 perkara kerjakan sembuh teman-teman. Ya, 5 perkara kerjakan sembuh teman-teman. Bagaimana caranya skizofrenia? Sama. Nah ini nih skizofrenia nih. Banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum pedagang agama. Nama penyakit skizofrenia. Teman-teman tahu nggak skizofrenia? Ini banyak banget.
Hampir kebanyakan orang anxiety ngalamin skizofrenia. Hampir kebanyakan orang-orang lingkungannya di kalangan kemusyrikan hampir ngalamin skizofrenia. Tapi tahapannya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Tahu skizofrenia nggak teman-teman? Tahu skizofrenia nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu skizofrenia? Skizofrenia itu seakan-akan kayak kesurupan. Ya, tidak bisa mengendalikan dirinya padahal dia sadar. Nah, ini biasanya dianggapnya kesurupan. Padahal apa? Skizofrenia, buah dari pola pikir alam bawah sadar. Dianggapnya kesurupan. Sehingga didatengin dukun, didatengin orang pinter. Itu skizofrenia. Contoh orang anxiety. Ya, tiba-tiba di perut gerak-gerak. Langsung muncul, wah, santetnya datang ini. Guna-gunanya datang ini. Itu salah satu skizofrenia. Seperti itu ya. Jadi skizofrenia itu selalu seakan-akan dirinya mau kesurupan, seakan-akan ini di luar kendali saya. Ya ini deh saya. Saya kalau marah kayak gini, saya nggak peduli siapa yang saya hadapi. Saya kalau marah semuanya saya lawan. Ini juga skizofrenia. Itu teman-teman. Ya, makanya hati-hati sifat-sifat seperti ini. Ini semua adalah penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Solusinya apa? Obati hatinya. Karena ini penyakit mental. Mental berkaitan dengan jiwa, jiwa berkaitan dengan ruhani. Obatnya ruhani adalah obat hati. Ya, seperti itu ya. Berarti kesurupan itu nggak ada? Ada, kesurupan itu ada. Namun kebanyakan orang itu bukan kesurupan, melainkan skizofrenia. Ya, bedanya kesurupan original dengan kesurupan skizofrenia itu apa? Lihat tatapan matanya. Kalau kesurupan original, ini ya bahasanya nih ya. Ini fokus matanya. Namun kalau kesurupannya KW, matanya kemana-mana. Nah, mungkin para peruqyah syar'i mungkin paham. Namun kalau para dukun, orang pinter, para uskun, nggak peduli apapun namanya, lalu dikepoin. Saha maneh? Oh ini dia. Nuju naon maneh? Malah ditanyain ya gitu. Orang lagi skizofrenia malah dikepoin. Banyak gak yang kayak gitu? Ya, banyak. Jadi orang skizofrenia dianggapnya kesurupan. Ditanya, mau ngapain kamu di sini? Kamu makhluk dari mana? Kamu diutus oleh dukun siapa? Edda. Kayak gitu, jadi tontonan televisi. Pembodohan. Tuh, makanya ngeri tontonan televisi itu. Tentang pengobatan-pengobatan yang di televisi. Setiap orang sakit, makhluk dari dukun mana? Cuma model apa itu namanya? Model deodoran ditusuk-tusuk, dukun jin disalah-salahin. Itu bukan edukasi, itu pembodohan. Ya, banyak gak? Banyak. Kemudian ada orang kesurupan dikepoin, dah sama nih, aing di dia. Tuh, ada aja yang namanya media kayak gitu jadi bikin rating naik, digoreng terus sama media. Akhirnya apa? Orang-orang seperti itu diberi tempat di media. Ada orang sakit seakan-akan kesurupan, ditanya, dari jin mana kamu? Itu pembodohan. Ngundang malaikat, ngundang Nabi Muhammad, astagfirullah. Itu bukan edukasi, tapi pembodohan. Namun karena banyaknya pemahaman ilmu yang lemah, iman yang lemah, akhirnya menjadi tontonan yang favorit. Astagfirullahaladzim. Seperti itu ya teman-teman ya. Dah, paham teman-teman? Anak saya sudah 16 tahun sakit skizofrenia. Apa amalannya? Nggak ada amalannya. Yuk. Gak ada amalannya. Ajak orang tersebut untuk melakukan obat hati 5 perkara. Yang pertama, suruh rajin baca Al-Quran. Nanti lagi baca Al-Quran, skizofrenia kambuh. Tuh kan. Gak bisa diajak Al-Quran ini. Suruh baca Al-Quran langsung tuh munculnya nih. Makhluknya langsung gak terima. Ya, meskipun awalnya nanti kayak gitu, gak apa-apa. Paksa terus baca Al-Quran. Yang kedua, bangunin untuk sholat malam. Yang ketiga, suruh datang ke taklim. Sering datang sholat berjamaah. Nah, nanti sembuh. Yang keempat, suruh rajin puasa. Yang kelima, suruh banyakin zikir dan sholawat.
karena Allah, ya, bukan karena pengen sembuh. Zikir dan salawat karena Allah, bukan karena pengen hutang lunas. Oke, jangan yang gitu-gituan. Bedanya orang kesurupan asli sama pura-pura. Bukan pura-pura. Ya, bisa dikatakan pura-pura. Kategorinya bukan ke pura-pura sih. Kalau pura-pura mah lebih kelihatan lagi ya. Jadi kesurupan tuh ada tiga. Pura-pura, skizofrenia, dan original nih. Bahasa gampangnya. Yang original tuh tatapannya tajam. Ya, tatapannya tajam. Itu original dia. Kalau yang skizofrenia, matanya kemana-mana. Kalau yang pura-pura mah acting. Artis aja bisa pura-pura kesurupan. Apalagi tuh artis-artis horor. Ya, itu pura-pura. Ya, makanya seperti itu. Jadi kita menyikapi segala sesuatu itu dengan ilmu dan iman adanya di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dah, maka Rasulullah bersabda, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnahku. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ya udah, Allah sudah mengkaruniakan tubuh kita dengan hebat sangat luar biasa. Tinggal kita gali potensinya. Karena tubuh kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Tubuh kita mampu mengobati diri kita sendiri. Udah, tinggal apa yang sakit, tinggal usap telapak tangan dan jari jemari, istighfarkan akan kesalahan dan dosa. Sok berkurang sakitnya kok teman-teman. Berkurang kok sakitnya. Yuk, ada nggak di sini yang sering masuk angin? Ada nggak di sini yang sering masuk angin?